Tapi perlu diingat, jangan sampai teman-teman salah dalam memberikan pakan. Karena itu bisa menyebabkan ayam-ayam kita semakin kurus, bisa sakit, bahkan bisa berakibat kematian. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing pakan ayam pembesaran, sebuah racikan pakan yang sederhana, ayam lahap memakannya, terus gemuk-gemuk dan cepat besar. Semua orang yang pelihara ayam pasti pengen ayamnya sehat, pengen ayamnya cepat besar, terus biaya pakan itu bisa ditekan. Cuman kadang saking terlalu ingin menekan biaya pakan, akhirnya malah melakukan beberapa kesalahan yang malah mengakibatkan ayamnya kurus, ayamnya sakit, bahkan ada juga yang mati. Jadi kali ini kita akan sharing sebuah racikan pakan yang menurut kami cukup bagus, dan kita juga akan membahas beberapa pakan yang berbahaya untuk ayam. Sebelum itu kami ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada informasi menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung kita takar dulu atau kita timbang pakan yang akan kita berikan ke ayam. Itu sebaiknya kita takar sesuai dengan kebutuhan ayam. Kali ini kita menggunakan pur pabrikan dengan takaran purnya itu 80%. Kemudian kita akan tambahkan dedak bekatul, dedak bekatulnya 10%. Kemudian setelah dedak bekatul kita juga akan tambahkan jagung giling 10%. Jadi perbandingannya pur pabrikannya 80%, dedak bekatul 10%, dan jagung giling 10%. Kenapa purnya kita pakai banyak, pakai 80%, dan dedak dan jagungnya hanya 10%? Karena kalau dedaknya ataupun jagungnya itu terlalu banyak, nanti kami yakin ayamnya itu untuk mengejar bobot akan sulit. Karena dengan racikan pakan seperti ini pun, ini sudah biasanya untuk pertumbuhan ayam akan sedikit mundur. Nah, untuk mengantisipasi kemunduran atau pertumbuhan ayam yang lambat dengan adanya campuran dedak dan jagung giling, kita ini nanti akan tambahkan juga dengan nasi sisa. Nah, jadi nasi sisa ini sifatnya kita pakai sebagai pakan tambahan saja, karena memang hanya nasi sisa. Kalau pas ada kita berikan nasi sisa, kalau pas tidak ada ya tidak kita berikan. Dengan adanya tambahan nasi sisa ini, mungkin setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali ada nasi sisa kita berikan, ini bisa menutupi atau mengangkat daripada pertumbuhan ayam. Kita manfaatkan nasi sisa sebagai pakan tambahan. Maksudnya begini, misal kebutuhan pakan ayam itu sehari 1 kilo, maka tetap kita berikan campuran pur, jagung giling, dedak itu 1 kilo. Kemudian kalaupun ada nasi sisa, mungkin nasi sisa ada berapa, 3 ons, 4 ons, ya kita berikan nasi sisa dengan tanpa mengurangi jatah pakan utamanya. Artinya yang biasanya pakan itu 1 kilo, karena diberi tambahan nasi sisa, maka dalam 1 hari itu ayam jadi mengkonsumsi 1,3 kilo atau 1,4 kilo seperti itu. Racikan seperti ini bisa langsung kita berikan ke ayam, bisa juga
kita olah lagi, misal kita fermentasi, itu juga bisa. Tapi kali ini tidak kita fermentasi, tapi tetap kita berikan larutan E4 dan gula. Langsung saja kita siapkan dulu. Kita siapkan air itu perbandingannya 1:1. Kita tambahkan gula sepucuk sendok seperti ini, sedikit saja. 1:1 itu maksudnya jika pur dedak dan jagungnya tadi totalnya 1 kilo, maka airnya juga 1 kilo atau 1 liter ya. Kemudian untuk E4 nya kita pakai setengah tutup botol, karena memang ini kita meracik pakannya sedikit, khusus untuk kita berikan sekali makan saja. Maka ya kita berikan E4 secukupnya saja, cukup setengah tutup botol. Kita aduk-aduk, setelah itu kita diamkan kurang lebih 15 atau 20 menit atau setengah jam. Intinya supaya larut. Kalau sudah larut bisa kita tuangkan, langsung kita tuangkan semuanya. Nggak perlu ini ya, nggak perlu takut nanti kebanyakan air atau gimana, karena sudah kita takar dari awal perbandingan 1:1 itu nanti sudah pas. Walaupun mungkin kalau baru dituang itu biasanya kelihatan terlalu basah, terlalu becek gitu, tapi nanti kalau sudah kita diamkan kurang lebih ya 30 menitan, itu nanti pakan akan mengembang dan akan lebih remah. Nah, ini kan seperti ini. Nanti kalau sudah kita diamkan, ini tidak selengket ini akan lebih mawur. Pakan seperti ini sudah sangat bagus, bisa kita berikan langsung ke ayam. Tapi kali ini kita akan tambahkan sedikit bahan lagi. Kita cari dulu bahannya. Di sekitar kita itu banyak sebenarnya. Kita bisa pakai, misalkan ini ada daun mengkudu, kemudian ini daun ini sejenis pepaya tapi bukan pepaya ya. Kita pakai ini aja lah, daun talas. Kita ambil daun talas seperti ini, bisa ambil 1 helai atau 2 helai, itu sudah cukup untuk tambahan campuran. Kita potong-potong, teman-teman bisa potong-potong pakai tangan, disobek-sobek, bisa juga pakai pisau, tapi kali ini kita pakainya gunting. Kita gunting, intinya kita potong kecil-kecil. Ini sebagai tambahan nutrisi, karena di dalam dedaunan itu sudah bukan rahasia lagi, hampir semua daun itu pasti ada nutrisinya, entah itu vitamin, entah itu mineral, entah itu proteinnya, pasti juga ada. Kita bisa memberikan variasi, misal hari ini kita berikan sedikit daun talas, besok kita berikan sedikit daun pepaya, besoknya mungkin daun kelor, besoknya daun ubi dan sebagainya. Itu bisa kita variasi supaya ayamnya itu bisa mendapatkan nutrisi yang bervariasi. Oke, ini untuk pakannya setelah kita diamkan jadi seperti ini, agak-agak mawur ya, tidak selengket tadi, karena pakan ini sudah mengembang dan sudah lebih lunak. Nanti ayam akan lebih mudah mencerna pakan ini. Langsung kita tambahkan daunan segar ini yang baru kita petik langsung dari pohonnya, sudah kita cincang, langsung kita aduk-aduk. Kalau kita rutin memberikan daun-daun hijauan setiap hari, kami yakin ayam teman-teman itu akan lebih sehat karena mendapatkan nutrisi tambahan, vitamin dan mineral alami dari dedaunan itu. Oke, kita langsung pindah ke kandang dan kita berikan racikan pakan ini untuk ayam-ayam kita. Dijamin ayamnya pasti lahap. Pakan seperti ini tergolong pakan basah. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ketika memberikan pakan basah seperti ini, kotoran ayamnya menjadi cair atau seperti mencret. Sebenarnya pakan basah seperti ini diberikan ke ayam itu aman, asalkan kita kontrol air minumnya. Jadi kita tidak berikan air minum itu standby, kita berikan secukupnya saja. Nah, seperti yang ada di sini, ini kalau kita lihat bawahnya,
Nah, ini kotorannya kering, kotorannya tidak mencret dan tidak ada lalat karena kita pakai tambahan berupa EM4 dan juga gula tadi ya, yang itu bisa mengaktifkan bakteri baik, membantu penyerapan nutrisi ayam. Dan untungnya lagi kalau kita beri pakan fermentasi itu tidak ada lalat, yang ada malah ini ada maggot BSF-nya. Pakan fermentasi itu mengundang datangnya lalat BSF bertelur di sekitar sini, akhirnya setelah menetas ya mereka akan hidup di bawah kandang ayam seperti ini. Ini lumayan walaupun nggak terlalu banyak ya lumayan lah. Coba kita perdekat. Nah, ini kelihatan. Nah, ini adalah maggot BSF. Ini lumayan, kalau mau kita berikan ke ayam juga bisa. Atau setidaknya ini bisa membantu mengurai kotoran ayam supaya lebih cepat proses penguraiannya. Oke, jadi untuk pakan ayam tadi kita berikan pakannya itu pur dicampur dedak dan jagung giling. Kemudian ada pakan tambahan, sifatnya hanya tambahan, itu adalah nasi sisa dan hijauan. Nah, untuk nasi sisa ini usahakan berikan nasi sisa yang bagus. Jangan memberikan nasi sisa yang sudah basi. Karena nasi sisa yang basi itu tidak baik untuk ayam. Kalau teman-teman punya nasi sisa jumlahnya banyak dan ayamnya hanya sedikit, nasi sisa bisa teman-teman jemur. Nanti itu akan menjadi nasi aking. Dengan begitu, nasi sisa tersebut bisa awet, bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak rusak. Atau kalau musimnya sedang hujan dan nggak ada panas, setiap hari hujan, otomatis tidak mungkin kita membuat nasi aking. Maka kita bisa simpan di kulkas. Sehari atau 2 hari itu masih aman, nasinya nggak akan basi, masih bisa diberikan ke ayam-ayam. Oke, itu tadi misal nasinya banyak. Kalau nasinya sedikit ya langsung saja dikasihkan ke ayam, atau dicampur dengan dedak bekatul, ataupun langsung dikasihkan gitu aja ya, terserah teman-teman. Yang penting nasinya bagus. Jangan sampai memberikan ayam-ayam kita nasi yang basi, karena bisa membuat ayam kita sakit, ayam jadi kurus, bahkan bisa berakibat kematian. Selain nasi basi, masih ada beberapa pakan lain yang juga berbahaya. Apa saja itu? Yang pertama adalah makanan yang sudah kadaluarsa. Roti kadaluarsa, sosis kadaluarsa, apapun itu kalau sudah kadaluarsa maka berbahaya jika diberikan ke ayam. Karena tanpa kita sadari, di situ terkandung bakteri jahat yang berbahaya. Jika mau aman, sebaiknya diolah dulu. Bisa direbus atau mungkin difermentasi dulu. Kemudian pakan yang berjamur. Pakan berjamur biasanya karena pakan itu sudah lama atau karena penyimpanannya kurang bagus. Misalnya pur pabrikan, kalau penyimpanan kurang bagus itu juga bisa berjamur. Lalu dedak bekatul, itu juga bisa berjamur. Biasanya ditandai dengan bau tengik, bau yang kurang enak. Jadi kita harus hati-hati, lebih selektif lagi dalam memilih pakan ayam. Usahakan berikan pakan yang masih bagus, pakan yang berkualitas. Dengan begitu ayam-ayam kita akan sehat selalu. Oh ya, ada satu lagi pakan yang berbahaya dan ini sering diberikan ke ayam, yaitu adalah sayuran basi. Nah, kami yakin banyak yang melakukan ini, punya sayuran sisa sudah basi akhirnya diberikan ke ayam. Ini kalau pencernaan ayam tidak kuat, ayam bisa mencret, daya tahan tubuhnya bisa melemah dan akhirnya bisa sakit, meninggal dan mati.
Jadi kami ingatkan untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik. Ada beberapa link video unggulan yang menurut kami sangat bagus. Siapa tahu berguna bagi teman-teman semuanya. Di sana juga ada sebuah link bimbingan gratis cara membentuk karakter dan pola pikir seorang pengusaha. Jika tertarik, silahkan klik saja. Linknya ada di kolom deskripsi. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan tinggalkan komentar. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat raih cita-cita.